saya login Binance dengan NIM 24121378. Untuk bagian login kodenya kita tambahkan yaitu NURL ya yang pertama. Terus bagian sini itu ada variabel session, yaitu untuk menyimpan data si login ke dalam session. Di sini ada modenya itu private. Yang pertama itu niche, yaitu nama underscore siswa, stringnya juga nama underscore siswa, dapatkan data. Terus di bagian foto underscore siswa yaitu ada data juga dan foto siswa. Variabelnya masih pindah ya untuk halaman ke dashboardnya, dan pindah dari halaman ini ke halaman login yang menggunakan intent. Untuk responsi error yaitu menggunakan error bermasalah, dan override parameternya yaitu menggunakan kode Amicom dan niche isi underscore niche dan password underscore siswa dan isi underscore password. Untuk di bagian dashboardnya itu diubah di bagian ID ya, sama src. Ini untuk gambarnya itu menggunakan nama saya, diubah menggunakan akun. Ini ngambil dari durable ini ya. Dan di bagian ID TV-nya yaitu IV foto underscore siswa itu juga diganti menjadi ini. Oke, untuk bagian tag view-nya itu namanya di bagian tag itu menggunakan nama saya, tapi diganti menggunakan nama siswa agar sesuai di database nantinya. Terus di ID TV juga diganti yang menggunakan ID TV nama siswa. Itu sih yang diganti di bagian dashboard. Untuk di bagian dashboard Kotlin yaitu ada variabel TV underscore nama siswa itu ya udah diubah ini, dan ini sama di ini pindah halamannya juga diubah nih, TV underscore nama siswa. Variabel yang awalnya ini foto saya juga diubah menggunakan IDV underscore foto siswa, dan untuk pindahnya juga sama. Di bagian isi TV nama dengan nama siswa pelogin ya, nanti muncul nama si pelogin menggunakan NIM yang terdapat di database ya, menggunakan mode privat. Habis itu untuk bagian variabel yang lain masih sama, tidak ada yang diubah. Di bagian presenti sama, di CV-nya pendalaman juga masih sama, dan di bagian itu kita harus mengizinkan kamera setelah login, kita presensi ya nantinya. Nah, nanti kita tuh si HP-nya kita mintain Android permission untuk membuka kamera, apakah diizinkan atau tidak, itu menggunakan users permission ini ya. Itu untuk mengizinkan si kameranya. Untuk di bagian presensi XML-nya itu cuma ada ini ya, view-nya itu atau menggunakan web parent, dan layout head-nya itu web content, dan ID-nya menggunakan TV hasil, dan tag-nya itu hasil scan. Size-nya itu 18 dp dan padding-nya itu 10 dp.
dan gravitasinya itu nanti center dan buttonnya yang menggunakan matte parent, dan hacknya itu menggunakan web content, dan tagnya itu ya scan QR presence. ID-nya menggunakan BTN scan ya. Di bagian kita cek itu seperti ini. Untuk ini bagian button, dan untuk tag view-nya. Untuk bagian presentation Kotlin-nya itu sama dengan TV hasil untuk pindah halaman ya, BTN scan untuk pindah halaman juga. Sama di sini ditambahkan ini. Ngecek apakah permisi gunakan kamera, ini gunakan main face ya, untuk mulai scan QR code. Nah, nanti kalau udah dimintakan izin itu nanti seperti ini, muncul kode 919. Menerima permintaan kamera yaitu menggunakan override request permission, dan tagnya itu nanti TV hasil. Tag itu untuk presensi wajib diizinkan kameranya, jadi untuk wajib diizinkan itu dengan permission. Dan setelah itu nanti bagian codingannya itu bagian gambar yang terbuka itu nanti akan ada teks seperti ini, arahkan kamera ke QR code. Untuk virtual jalankan QR code itu tinggal di scan aja. Ya, hasil scanan Anda hasilnya berhasil, nanti itu sukses. Dan nanti kalau hasilnya sukses ya, kalau berhasil, kalau gagal ya berarti gagal. Untuk responnya itu menggunakan respon errornya menggunakan error dan bermasalah ya. Bagian barrelnya nanti ke URL presensi ya, buka IP-nya kan URL presensi, dan kita langsung masuk aja sini nya web. Kita coba presensi bagian ini tampilan ini visual materi dan materi ke internet kamera. Silahkan presensi ya. Nah, di bagian ini tuh kita harus build aplikasinya dulu. Kita colokan dulu ya. Sebentar. Hmm.
Terus dikulit yang IP-nya sama setelah itu kita ramen dulu ramennya terus langsung tes aja hasil mobil 91 nah ini untuk izinkan kamera notifikasi kenapa nah satu yang lainnya ya semuanya nah 3 lanjut di bagian HP bagian database-nya itu seperti bagian siswa ya. Untuk di bagian bahasa Inggris nanti ada seperti ini, apa sesi-sesinya.
Yang pertama yang bagian siswa yaitu PHP siswanya, yaitu ada presensi peserta, yaitu kita menggunakan koneksi PHP ya. Untuk ID sesinya menggunakan ID sesinya menggunakan get, untuk presensi menggunakan array, untuk ambil koneksinya yaitu select bintang from presensi, live join siswa, on presensi, niche sama dengan siswa .niche, where yaitu ID sesi dan dolar ID sesi. Welcome nya itu tiap sama dengan dolar apil vetas atau dolar presensi sama dengan dolar tiap. Dolar presensi asking itu value untuk TD PHP-nya plus 1, dan TD yang pada niche, TD yang ketiga ada nama underscore siswa, dan TD yang keempat ada waktu. Untuk di bagian nama dan waktu. Yang kedua yaitu PHP presensi. Presensi itu sama include-nya menggunakan koneksi PHP, dan header-nya menggunakan ambil dari PHP juga. Untuk tambahannya itu ada di bagian sini, QR code QR ya. QR tipenya get, URL-nya menggunakan presensi, ambil dari presensi QR PHP. Untuk hasil scan QR-nya nanti. Dan di sini ada presensi peserta, yaitu menggunakan get, URL-nya menggunakan presensi peserta sesi ya. Terus di bagian hasilnya nanti ada peserta, ada manggil presensi QR, presensi peserta, intervalnya itu menggunakan presensi QR-nya menggunakan 5.000 ya. Presensi QR-nya menggunakan bangsan presensi peserta. Di bagian presensi QR itu ada yang diubah. Terus lanjut di bagian siswa presensi Android Amikom, itu niche-nya yaitu menggunakan dolar niche, menggunakan dolar post, yaitu hasilnya niche, dolar kode sesi, hasilnya kode post, dan kode sesi, dolar apil yaitu dolar DP query, select bintang from siswa, where itu dengan niche, dengan dolar siswanya ambil dari Vetasos. Oke. Kalau hasilnya gagal maka tidak diinputkan ya, kosong. Dan dolar outnya data array. Jika cek lagi apakah selisih ada, yaitu ambil sesi DP query, select bintang from sesi, where kode sesi sama dengan dolar kode sesi. If-nya itu sesinya mengambil sesi data source, dan if-nya itu mengambil sesi, hasilnya gagal siswa. Gagal sesi, datanya menggunakan array, itu ID sesinya menggunakan ID sesi, dan ambil presensi yaitu menggunakan select bintang from presensi, where kondisinya menggunakan kondisi, dan dolar ID sesi and dolar niche. Untuk presensinya yaitu menggunakan query insert untuk presensi, jika ID sesi dan niche, dolar ID sesi dan dolar niche. Ini jika berhasil sukses, data yang menggunakan array, hasilnya jika sudah gagal ya,
hasilnya gagal, itu gagal kode, datanya bukan alamat itu, dan kembali ke bagian Android backend. Nah, kita kenapa menggunakan backend? Agar yang menggunakan URL login sama materi sama URL pengumuman tidak usah mengubah di halaman-halaman ini, tidak usah mengubah halaman ini, cukup ubah di bagian backend aja yang ini. Tapi config-nya itu untuk di bagian backend kurang lebihnya kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.